Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman Tuhan dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah melalui media video streaming GPIB Hosana di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Roro Dia Kusumawati, Roni SSI Teol. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat, mari kita mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, marilah berdiri dan sambutlah firman Tuhan di tengah persekutuan. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah saat ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 yang menyatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Marilah jemaat sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa kita. Kita berdoa. Kasihilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab kami sadar akan pelanggaran kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah. Jangan biarkan kami selalu berjalan sesuai dengan keinginan hati kami. Sebab kami sadar bahwa hanya di dalam diri-Mu lah kami mendapat keselamatan abadi. Perbaharuilah batin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami senantiasa dapat hidup kudus sesuai dengan kehendak-Mu, dan senantiasa berpegang pada firman-Mu ya Bapa. Amin. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti terdapat dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapat
Jemaat yang terkasih, setelah kesalahan kita diampuninya, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat Efesus pasal 4. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasalnya yang keempat, ayat 2 sampai 6, yang menyatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu hati di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di minggu ke-14 sesudah Pentakosta ini, ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu. Sepekan sudah Engkau memampukan kami untuk melaksanakan setiap tugas panggilan pengutusan kami masing-masing sebagai apapun di dunia ini. Tiba saatnya kami rindu Engkau segarkan, Engkau sapa kembali lewat bacaan sabda yang sebentar akan kami renungkan bersama-sama. Biarlah lewat perenungan ini kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu jauh lebih baik dari waktu ke waktu, dan kami memahami bahwa kasih karunia Allah bagi semua orang itu nyata, sehingga harus kami lanjutkan di dalam kehidupan sehari-hari. Pakailah hamba untuk menyawartakan sabda Tuhan di tengah-tengah umat kesayangan-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 yang menyatakan, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani,
agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Di minggu ke-14 sesudah Pentakosta ini, kita bersama-sama belajar tentang sebuah nasihat yang diberikan oleh orang tua iman dari seorang pelayan Tuhan yang adalah Timotius. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jikalau kita melihat konteks dari surat Timotius ini ditulis, ada beberapa versi tentang siapa yang menulis. Kurang lebih dicatat dari buku-buku tafsir ada 3 versi. Versi pertama dan kedua itu mengatakan bahwa surat Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Hal ini bisa dilihat dari pasal 1 ayatnya yang kedua. Saya akan baca bagi kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nah, di sana ada yang menarik, kata-kata anakku yang sah di dalam iman. Mengapa Rasul Paulus menganggap bahwa Timotius ini adalah anak yang sah di dalam iman, atau bisa dikatakan sebagai anak rohaninya? Karena memang jika kita perhatikan di surat-surat atau kitab-kitab yang Paulus tulis, di sana banyak sekali menyebutkan nama Timotius sebagai seseorang yang menemaninya dalam perjalanan pelayanannya. Hal ini nanti dapat kita perhatikan di rumah kita masing-masing lewat bacaan di dalam Roma 16 ayat 21, di dalam Filipi 2 ayat 19, dan di dalam Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Nah, selain itu dikatakan juga bahwa di beberapa kitab bahwa Timotius ini adalah rekan sekerja dari Paulus. Hal ini bisa kita lihat dari surat 2 Korintus 1 ayat 1, 1 Timotius 1 ayat 1, dan Filemon ayat 1. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada yang menarik dalam hubungan pelayanan di antara Paulus dan Timotius. Yang pertama adalah faktanya bahwa Paulus dan Timotius bersama-sama melayani tidak begitu lama, ya, dalam jangka waktu itu dikatakan tidak begitu lama. Namun dari kebersamaan mereka yang walaupun singkat itu, Timotius banyak menyerap hal-hal yang baik tentang pelayanan dari Paulus. Maka itu dengan waktu yang singkat itu dapat membentuk pribadi seorang pelayan yang baik dan berkualitas. Nah, artinya waktu bersama itu tidak menentukan bagaimana pengkaderan itu bisa berhasil atau tidaknya, bukan masalah waktu, tapi bagaimana ketika pengkaderan itu seseorang bisa menyerap banyak
ilmu atau biasa-biasa saja. Nah, itu fakta yang kita bisa melihat tentang Timotius dan Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga perhatikan bahwa ada fakta di mana versi yang kedua dikatakan bahwa yang menulis surat Timotius ini adalah memang Rasul Paulus, tapi ketika ia menjelang akhir hayatnya. Itu versi yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namun berbeda dengan versi yang ketiga, yaitu ketika dikatakan bahwa yang menulis surat Timotius ini adalah orang lain, namun mengatasnamakan Rasul Paulus. Nah, mungkin saat ini kita bertanya-tanya, bagaimana bisa itu, Bu, menulis surat namun mengatasnamakan nama orang lain? Nah, namun waktu zaman dahulu ya, waktu itu adalah hal yang wajar dan bukanlah hal yang aneh. Justru itu menunjukkan rasa hormat terhadap seseorang yang dikagumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tujuan ditulisnya surat Timotius ini merupakan, kalau kita lihat nuansa dari 1 dan 2 Timotius dan juga kitab Titus itu sama, yaitu tentang surat penggembalaan Rasul Paulus kepada murid-muridnya atau biasa disebut sebagai anak rohaninya. Nah, nasihat-nasihat yang menyangkut tentang beberapa hal. Yang pertama adalah tentang bagaimana tanggung jawab sebagai pemimpin di suatu jemaat, yaitu khususnya saat itu pada jemaat Kristen perdana atau mula-mula. Di sana juga ada petunjuk praktis ya, ada petunjuk-petunjuk untuk memilih pemimpin jemaat, syarat-syaratnya apa saja. Bahkan juga di sana dijelaskan tentang penjelasan tentang jabatan gerejawi dan intinya adalah tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi kita saat ini surat Timotius ini juga dapat kita jadikan sebagai buku panduan atau petunjuk bagi kita para pemimpin jemaat untuk menata atau melayani satu jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam pengkaderan Timotius, Paulus sebenarnya bukan hanya secara teori ya, mengatakan kalau pelayanan begini dan begitu. Tidak. Tetapi kita juga melihat bahwa Paulus ini juga langsung memberikan otoritasnya ya, kepada Timotius untuk terjun secara aktual di dalam jemaat atau praktek langsung. Nah, biasanya juga kami sebelum ditabiskan menjadi seorang pendeta di GPIB, kami juga menjalani perupaan pendeta atau biasanya disebut sebagai masa vikariat kurang lebih 2 tahun di 2 tempat jemaat yang berbeda. Nah, masa-masa pengkaderan itu atau perupaan menjadi pendeta, kami pun bukan hanya sekedar teori saja tetapi lebih kepada praktek. Bagaimana berkhotbah di dalam ibadah keluarga, bagaimana berkhotbah di dalam ibadah penghiburan, di dalam ibadah hari Minggu dan ibadah pelkat dan seterusnya. Di situ benar-benar kami mendapatkan contoh teladan lewat para mentor yang sudah diberikan oleh Majelis Sinode. Nah, sama halnya dengan Timotius dan Paulus. Kita juga melihat bahwa ada satu hal yang menarik saat itu dipandang pada zaman Timotius ya. Dipandang bahwa manusia itu dapat dikatakan sejati atau matang, standarnya adalah jika dia sudah menikah. Yang kedua adalah jika dia sudah melewati masa pubertas dan jikalau dia dikatakan banyak pengalaman. Nah, bagaimana dengan para pemimpin yang notabene seperti Timotius? Bisa dikatakan dia masih dalam usia kategorial masih muda. Nah, oleh sebab itu dari sini kita melihat bahwa sebenarnya Paulus ini juga
mau menembus tembok-tembok atau pandangan-pandangan yang standar saat itu. Jadi lewat surat pastoral yang diberikan oleh Rasul Paulus ini ingin memberikan kekuatan ya, bahwa Timotius pun walaupun muda, tapi jikalau Tuhan berkenan, maka ia juga boleh dan diberkati Tuhan menjadi seorang pemimpin yang melayani di suatu jemaat. Mari kita perhatikan Bapak Ibu di ayat awal, yaitu di ayat 12. Saya akan baca bagi kita 12 dan 13. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat 12 dan 13 ini adalah ketika Paulus memberikan penguatan kepada Timotius dan dia membagikan pengalamannya di masa lampau, yaitu ketika ia memang dahulu adalah seseorang yang memang sangat tidak cocok kalau dikatakan bahwa dia adalah seorang pengikut Kristus. Malah justru sebaliknya, dia merasa dirinya adalah seorang penghujat. Dia juga seorang penganiaya dan juga dia seorang yang ganas. Namun ketika dia mengatakan itu, dia sadar bahwa semua itu ia lakukan di luar iman ya. Yaitu dikatakan kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Dengan kata lain, ia menyadari bahwa dia bisa berubah saat ini 180 derajat dari kehidupan masa lampaunya itu semata-mata karena Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan yang menguatkan dia dan mengubah dia, bahkan juga memberikan kepercayaan untuk melakukan pelayanan. Ini adalah hal yang menyadarkan bahwa Paulus itu juga berempati kepada orang-orang yang berdosa, namun juga ini merupakan seruan pertobatan. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang masih hidup dalam penghujatan, seorang penganiaya, bahkan dikatakan seorang yang ganas, mari berubah. Bahkan juga diingatkan bahwa itu semua dilakukan di luar iman. Jadi, jikalau kita saat ini merasa diri kita orang Kristen, tetapi masih melakukan hal-hal yang tidak Tuhan perkenankan, lewat bacaan sabda ayat 12 sampai 13 ini kita diingatkan untuk segera melakukan pertobatan. Bahkan juga menyadari bahwa Allah itu Maha Kasih dan Ia akan senantiasa mendengar seruan seseorang yang bertobat. Kenapa pertobatan itu penting? Nah, mari kita lanjutkan di ayat 14 dan 15. Di sana dikatakan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Pernyataan Paulus ini merupakan pengakuannya secara pribadi bahwa memang dirinya adalah orang yang sangat atau penuh dengan dosa ya. Namun saat ini dia justru bersyukur ketika Tuhan memberikan dia kesempatan untuk berubah dan menjadi pribadi yang baru. Malah kita lihat bahwa Paulus ini pada akhirnya menjadi seorang pelayan Tuhan yang militan dalam pekabaran Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita perhatikan nuansa yang sama juga terdapat di dalam kitab Efesus 3 ayat 8. Mari kita buka, saya akan baca bagi kita. Efesus 3 ayat 8. Di sana dikatakan, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus,
telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, yang paling hina di antara segala orang kudus. Berarti dia mengatakan bahwa dia adalah the less than the least, begitu ya, orang yang paling hina. Nah, ini juga ada kaitannya dengan latar belakang dia, bahwa dia memiliki orang tua. Ibunya adalah seorang Kristen Yahudi, namun ayahnya adalah seorang yang bukan Yahudi, yang berasal dari Listra. Tetapi pada akhirnya mereka sekalian hidup takut akan Allah, khususnya Paulus. Dia merasa bahwa memang tindakannya di masa lampau adalah hal yang penuh dengan kehinaan dan berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa Rasul Paulus pada akhirnya menyatakan pengakuan ini? Karena memang dia tahu bahwa hanya dengan perubahannya itu maka dia diampuni, bahkan dia juga dikatakan akan mendapatkan hidup yang kekal. Hal ini kita bisa dapatkan dari pernyataannya dan sikapnya di ayat 16. Mari kita baca bersama. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Iya. Jadi apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Yang utama adalah kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, karena dialah yang menciptakan kita, dan maka memang sepatutnya lah kita menyenangkan hatinya. Dan ketika Bapak Ibu Saudara dan saya dapat melakukan hal yang seturut dengan kehendaknya, maka di ayat 16 tadi dikatakan bahwa kita pada akhirnya akan mendapatkan kehidupan yang kekal, hidup baru bersama Kristus yang telah bangkit itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat bacaan kita 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 17 ini ada 3 poin utama yang dapat kita ambil sarinya. Yang pertama adalah tentang cara Paulus mempersiapkan Timotius atau mengkader Timotius untuk dapat menjadi seorang pelayan. Itu tidak hanya secara teori, namun juga praktek. Dia secara langsung melibatkan Paulus dalam pelayanan. Ya, hal ini juga terlihat bahwa ada saat-saat tertentu Timotius diberikan kepercayaan untuk pergi ke kota A, ke kota B, ke kota C untuk melakukan tugas pekabaran Injil tanpa didampingi oleh Rasul Paulus. Nah, bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Ketika Tuhan percayakan kita sebagai orang tua, apakah kita juga sudah mempersiapkan atau mengkader generasi-generasi penerus kita dalam hidup ini untuk juga terlibat aktif dalam hidup taat kepada Tuhan, terutama dalam segi pelayanan. Mari kita awali dengan hal-hal yang kecil, misalnya ketika kita dalam rumah tangga kita mengawali hari dengan bersaat teduh, jangan selalu orang tua yang memimpin. Kadang kita juga memberikan waktu untuk anak kita, dia yang bertugas menjadi seorang pendoa, atau bahkan dia membaca SBU-nya, atau bahkan dia membaca ayat Alkitabnya. Dengan demikian kita sudah mengkader generasi-generasi penerus kita untuk hidup taat kepada Tuhan lewat karya nyata sehari-hari. Dan banyak hal yang dapat kita lakukan meneladani sikap Paulus kepada Timotius. Hal yang kedua yang dapat kita maknai adalah orang tua merupakan role model. Ada pepatah bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, atau juga ada istilah Inggris like father like son, atau juga like mother like daughter gitu ya. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh anaknya itu kecenderungannya meniru atau tidak jauh dari orang tua, karena orang tua memang adalah role model. Namun
pada sisi lain, hal ini juga memberi syarat bahwa anak harus selalu ada di bawah pengawasan orang tua. Seperti halnya Timotius dan Paulus, kita melihat bahwa Paulus selalu juga mengawasi dan memberikan nasihat-nasihat petunjuk praktis dalam memimpin sebuah jemaat melewati setiap persoalan yang ada. Artinya pengkaderan atau persiapannya itu tidak dilepas begitu saja. Paulus tetap mendampingi Timotius lewat surat-surat pastoralnya, termasuk hal yang kita baca bersama ini. Artinya ada kata kunci sukses untuk seorang anak. Yang pertama, orang tua harus pastikan bahwa anak terbiasa dengan pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar tentu saja standarnya adalah firman Tuhan atau Alkitab. Yang kedua, anak dapat dikatakan sukses jikalau ia terbiasa untuk melakukan kegiatan yang baik dan bermanfaat sehingga mereka mampu ambil keputusan dan langkah yang tepat dalam kehidupannya. Jangan sedikit-sedikit untuk memilih dan melakukan sesuatu kita handle semua, tidak. Ada saatnya, saat-saat tertentu kita dapat memberikan kepercayaan kepada anak kita untuk melakukan kegiatan tertentu, namun tetap dalam pengawasan orang tua, dan itu adalah kegiatan yang baik dan bermanfaat. Hal yang ketiga, kata kunci untuk anak dapat sukses adalah adanya kepercayaan dan restu dari orang tua bahwa mereka mampu mengerjakan tugas panggilan yang kita berikan. Sampai kita melihat kalau memang mereka menyerah, nah di situ saatnya kita mengarahkan. Tapi bukan berarti kita justru yang ambil alih dan kita yang melakukan tugasnya, tidak. Nah, dan yang terakhir adalah kunci dari kesuksesan seorang anak adalah dia belajar untuk bertanggung jawab secara mandiri. Artinya tidak ada salahnya jikalau seorang anak atau generasi penerus kita ketika dia sudah berhasil melakukan sesuatu pekerjaan, kita beri mereka reward ya, atau sebuah pujian, atau bahkan juga tidak ada salahnya jikalau sekali-kali kita memberikan ia hadiah, supaya apa? Ia juga mengerti bahwa untuk melakukan sebuah pekerjaan harus dijalani dengan tanggung jawab, mandiri, dan sampai tuntas. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir yang kita juga bisa pelajari adalah lewat bacaan ini. Yang ketiga adalah ketika saat Paulus menceritakan masa lalunya kepada Timotius yang buruk itu, bahkan dia mengatakan dulu dia adalah seorang penghujat, penganiaya, dan ganas. Itu merujuk kepada surat 1 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Saya baca bagi kita. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang-orang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang dunia dan yang tidak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh dan pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penjulik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Nah, dari sana kita mau belajar bahwa Rasul Paulus ini bukan berarti dia menceritakan masa lalunya untuk dicontoh oleh Timotius, bukan. Tetapi justru sebaliknya, supaya Timotius tidak mudah untuk menghakimi atau membenci orang lain yang dianggap sebagai penyebab utama dari sebuah permasalahan. Jadi, kita ingat dan sadar bahwa semua orang pasti pernah berbuat dosa. Tapi yang paling penting adalah jika dia mau bertobat, maka Tuhan yang juga adalah Maha Kasih akan menerima pertobatannya, dan pada akhirnya dia akan menjadi pribadi yang baru. Dan untuk kita para orang tua, pelajarannya adalah mari kita dapat menerima anak kita bagaimanapun masa lalunya.
Kita beri dia kesempatan untuk berubah dan jangan pernah meremehkan atau merendahkannya. Karena yang menjadi role model kita ya adalah Yesus Kristus sendiri, di mana dia yang hadir menyelamatkan semua orang, bawa damai sejahtera. Maka kita pun sebagai pengikutnya, kehadiran kita juga seharusnya seperti itu, membawa keselamatan, membawa damai sejahtera bagi semua ciptaannya, dan kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak-Nya. Dan nanti kita juga akan bersama dapat bernyanyi tentang sebuah pujian yang merupakan komitmen untuk kita semua untuk melakukan hal yang baru, yaitu tertera dalam Gita Bakti 50, perubahan ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian untuk hidup senantiasa di dalam firman-Nya. Amin. Yesus masuk di hatiku, hadirannya yang kudus
sampai nanti aku tiba masuk hidup yang kekal. Ku dekat Tuhanku, ku dekat padamu. Kau selalu bersertaku masuk hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut iman rasuli dengan hati dan masing-masing mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita kembali menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Syukur tak henti-hentinya ya Bapa Surgawi ketika Engkau sendiri yang melayakkan kami, walaupun masih dalam ibadah lewat live streaming, tetapi itu semua tidak melunturkan semangat kami untuk bersekutu dan mencari-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami juga telah disegarkan lewat bacaan sabda yang mengingatkan kami untuk senantiasa mengucap syukur atas kasih karunia-Mu ketika Engkau tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan kami di masa lampau, dan untuk terus menjalani kehidupan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dan bahkan kami juga akan berkomitmen untuk mengkader atau mempersiapkan generasi penerus kami untuk juga meneladani Engkau sebagai satu-satunya role model kami, yang juga dapat membawa damai sejahtera dimanapun Tuhan tempatkan kami. Biar juga kisah pengkaderan dari Rasul Paulus kepada Timotius boleh juga kami wujud nyatakan, kami yang adalah para orang tua, mengingatkan dan juga memberi tanggung jawab yang penuh untuk anak-anak kami dalam melaksanakan hari-hari mereka sesuai dengan firman-Mu. Dan juga biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk senantiasa berlaku benar di mata-Mu dari sekarang kekal selama-lamanya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang membantu dalam pelayanan saat ini. Kami menyerahkan rekan-rekan presbiter yang bertugas, baik diaken dan penatua yang melayani, pemain musik, kantoria, tenaga admin, multimedia, koster gereja, dan setiap orang yang Kau pakai untuk mempersiapkan segala sesuatunya peribadahan saat ini. Biarlah juga ini semua menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, dan juga kami boleh Kau pakai menjadi alat-Mu yang setia sampai akhir hayat kami, menjadi hamba Tuhan yang juga taat untuk melakukan setiap perintah-Mu dan pelayanan-Mu di gereja-Mu yang kudus ini. Biarlah boleh berkenan senantiasa. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan yang saat ini juga melaksanakan peribadahan lewat rumah tangga masing-masing. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk mendengar dan juga mengabulkan seruan doa-doa yang dipanjatkan secara pribadi. Karena kami tahu manusia berencana, namun Engkaulah yang menentukan dan menetapkan segala sesuatunya. Kami imani dan kami amini bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Lewat kelemahan-kelemahan kami, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Biarlah juga lewat setiap gumul juang kehidupan, kami semakin dewasa secara iman, kami semakin taat kepadamu, dan kehendak-Mu lah yang jadi atas hidup kami.
Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa untuk umat-Mu yang bergumul dalam masalah perekonomian, karena kehilangan pekerjaan di masa-masa pandemi yang juga belum berakhir ini. Kiranya Tuhan juga mengaruniakan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berpikir kreatif dengan ide-ide gagasan yang baru, berinovatif, untuk tetap dapat survive, dapat bertahan hidup di masa-masa sulit ini. Dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan lewat kehidupan kami sehari-hari. Bagi umat Tuhan yang juga bergumul dalam permasalahan rumah tangga, kiranya Tuhan juga berikan roh kesabaran, kasih yang tulus, dan kasih yang agape, yang tanpa syarat itu, sehingga kami sekalian boleh tetap saling hidup rukun satu dengan yang lain, dengan pasangan kami masing-masing yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan lewat hidup dan karya kami sehari-hari. Begitu juga dengan umat-Mu yang bergumul karena kesehatan. Kami bersuka cita karena Tuhan juga boleh memulihkan hamba-Mu, Bapak Andrew, yang juga dalam beberapa waktu yang lalu mengalami sakit dan perawatan di Rumah Sakit Awal Bros. Namun saat ini dalam masa pemulihan, kami memohon Tuhan juga mau berkati setiap obat-obatan yang dikonsumsi, makanan, minuman, semuanya menjadi alat perpanjangan kesembuhan bagi-Mu, bagi saudara kekasih kami. Begitu juga dengan Opung David, kami juga memohon kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna, sehingga hari-harinya dipenuhi dengan kebahagiaan karena Tuhan yang memulihkannya. Begitu juga masa pemulihan untuk saudara-saudara kami, hamba-Mu Penatua Yeni, hamba-Mu Penatua Jeffrey, Oma kekasih kami Oma Munte, bahkan juga Ibu Angel Bruto Ananggolan dalam masa pemulihannya. Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami ini, dan bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Engkau tahu Tuhan apa yang saat ini mereka alami dan mereka rasakan. Biarlah Tuhan sendiri yang adalah sebagai tabib di atas segala tabib menyembuhkan dan mengangkat penyakit yang mereka alami, dan diganti dengan tubuh yang sehat sempurna tanpa kekurangan satu apapun. Dan itu semua karena kuasa-Mu dan mujizat-Mu boleh nyata bagi kehidupan saudara-saudara kami ini. Dan kami juga menyerahkan atas pergumulan dari umat-Mu, di mana mereka menantikan kehadiran buah hati, bahkan juga pekerjaan dan pergumulan-pergumulan yang lain, tempat tinggal ataupun pergumulan yang lain. Biar Tuhan juga yang melihat, Tuhan juga yang mau memberkati, dan Tuhan mau menyempurnakan, sehingga mereka boleh pada akhirnya menjadi pemenang melewati setiap gumul juang kehidupan yang ada. Doa kami juga untuk para ibu yang saat ini dalam masa kehamilan dan menantikan kehadiran buah hati. Kami berdoa menyerahkan untuk Ibu Ruth di Batam, Ibu Andi di Tanjung Uban, dan juga Ibu Maria di sektor pelayanan 4. Biarlah Tuhan juga yang memberkati kondisi kehamilan mereka, janin yang dikandung juga dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan di hari yang Tuhan telah tetapkan nanti boleh dilahirkan buah hati yang merupakan anugerah yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh bersuka cita dan juga mendidik membesarkan buah hati mereka dalam iman ketaatan kepada Tuhan. Dan juga biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan sehingga masa persalinan nanti boleh baik adanya. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang mengucap syukur karena penambahan usia, baik penambahan usia pribadi maupun rumah tangga atau perkawinan mereka. Biarlah mereka juga melihat itu semua karena karya Tuhan dan kasih-Mu, sehingga mereka juga tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang Kau anugerahkan. Dan dengan penambahan usia mereka semakin dewasa dalam iman, mereka semakin juga hidup bergantung kepadamu dan hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya sektor pelayanan 1-4, baik majelis jemaat dan jemaat yang ada ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tidak tahu apa hal yang akan terjadi di depan, namun kami yakin semuanya mendewasakan kami. Kami juga berdoa untuk
program kerja yang sebentar lagi juga akan berlangsung di ranah tingkat jemaat kami. Kami juga akan melaksanakan pemilihan pengurus dan pelayan pelkat, bahkan juga penyusunan program, komisi, dan semua hal yang akan kami jalankan ke depan. Kami tidak dapat bergerak tanpa kuasa-Mu Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Engkau sendiri yang hadir, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kami juga menyerahkan para pemimpin gerejawi kami, para fungsionaris Majelis Sinode ke-20 di Jakarta dengan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan dan mereka emban. Biarlah lewat Roh Kudus-Mu sendiri mereka boleh menjalankan dengan baik sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kami juga menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami tercinta, yaitu Republik Indonesia. Biarlah Tuhan juga memberkati para pemerintah kami dari pusat sampai daerah, bahkan juga setiap orang yang Kau pakai untuk juga mengayomi masyarakat dalam hal keamanan. Kami juga menyerahkan seluruh tim medis yang juga menjadi garda terdepan melayani kesehatan masyarakat di masa pandemi ini. Bahkan juga setiap orang yang Kau pakai Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Biarlah juga kami boleh tetap menjaga kerukunan dan juga saling menghormati walaupun kami berbeda-beda, namun di mata Tuhan kami satu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk setiap perencanaan hidup kami ke depan. Berkatilah rumah tangga kami masing-masing, pekerjaan usaha yang kami miliki, rencana-rencana kehidupan ke depan, pertumbuhan anak-anak, pendidikan mereka, bahkan juga setiap hal yang kami rencanakan. Biarlah semuanya dalam ketetapan Tuhan dan semua boleh berjalan baik adanya. Sebentar kami akan berpisah dan mengakhiri ibadah ritual ini serta kembali dalam ibadah aktual kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu yang menguasai hati, pikiran, dan jiwa kami sehingga kami dapat aplikasikan dalam kehidupan hari lepas hari. Kami memohon ampun atas segala salah dosa kami sehingga kami sekalian dilayakkan untuk menaikkan doa syafaat ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang sudah diberkati Tuhan, bawalah persembahan dan muliakanlah Tuhan seperti ada tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 17 yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu,
Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang engkau persembahkan bagi kami di dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mari kita mendengarkan sejenak sariwarta ibadah hari Minggu 6 September 2020. 1. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada pagi hari ini, yaitu Pendeta Nyonya Roro Dia Kusumawati Roni SSI Teol. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Ibu berikan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami mengucapkan terima kasih bagi diaken penatua, organis, kantoria, dan multimedia yang bertugas pada ibadah streaming hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. 2. Informasi ibadah. Untuk informasi ibadah hari Minggu pekan depan dan ibadah keluarga untuk dalam sepekan ini, selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Pengumpulan persembahan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur dan persembahan lainnya, dapat menghubungi atau menginformasikan kepada majelis di masing-masing sektor pelayanan. Rekap dan perhitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 15.00 WIB atau usai proses streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu saudara-saudari berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. Empat, pemilihan pengurus dan pelayan Pelkat. Akan dilaksanakan pemilihan pengurus dan pelayan Pelkat masa bakti 2020-2022 pada hari Kamis. Saya ulangi, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sampai dengan Kamis 17 September 2020 pada pukul 8 sampai dengan 17.00 WIB bertempat di gedung gereja. Kiranya Bapak Ibu dapat ikut ambil bagian pada pemilihan pengurus dan pelayan Pelkat sesuai dengan keanggotaan.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati. 5. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bagi jemaat yang mengalami hari ulang tahun pertambahan usia dan perkawinan dalam sepekan ini. Kiranya berkat dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian bersama keluarga. Demikian sariwarta pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.